Halo hai, salam semuanya. Kami bertiga dari kelompok 11 ingin membuat vlog mengunjungi Museum Nasional. Ini ada Luis, ada Jaki, dan juga ada Rapip loh yang akan menemani kalian untuk mengunjungi Museum Nasional. Ikutin terus keseruan vlog kami, and let's go! Oh no! Halo guys, hari ini kita hari Sabtu 16 September 2023 sedang berada di stasiun Juanda, dan pada hari ini kita akan membuat vlog mengenai Museum Nasional. Ikutin terus ke selanjutnya, let's go! Oh iya, kita lupa nih satu personil kita, si Jaki. Pip, tolong telepon gue, Pip. Si Jaki ya? 2,000 years later, 6.5 hours later, a few inches later. Lo jadikan nyusul Bang Malu sudah nyampe nih di stasiun Juanda. Lo gak bisa, tadi lo gak ikut nge-vlog. Oh, lo lagi di puncak. Udah deh, gak bisa. Bang Malis, lanjut ya. Thank you. Nah, sepertinya Jaki tidak ikut vlog, jadi kali ini kita berdua aja ya. Dadah. Ini karena transportasinya kurang memadai, jadi kita memilih buat jalan. Nah, sambil kita jalan, Ewin Tulus mau ngejelasin nih, apa sih itu Museum Nasional? Yuk kita cari tahu Museum Nasional. Museum Nasional merupakan museum yang menyimpan segudang isi dari peninggalan-peninggalan bersejarah di Indonesia. Museum berlokasikan di Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 12 Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, dan bertepatan persis di samping Monumen Nasional atau Monas. Museum ini telah lama didirikan pada tanggal 28 Mei 1979 yang didirikan oleh JCM Redermesser dengan tujuan mewujudkan pengelolaan cagar budaya museum yang terpadu untuk memperkuat identitas dan ketahanan budaya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengaruh budaya Indonesia di tengah peradaban dunia.
Awal mula Museum Nasional didirikan karena pada saat itu JCM Redermesser ingin menyumbang rumahnya yang besar bagi bangsa Indonesia supaya bisa memiliki museum yang bisa menyimpan banyak benda-benda bersejarah. Museum Nasional ini dibangun di atas tanah seluas 26.500 meter persegi dan hingga saat ini mempunyai 2 gedung, yaitu Gedung A dan juga Gedung B. Oke, jadi kita udah nyampe di Museum Nasionalnya. Nah, bentar lagi kita bakal masuk ke Museum Nasionalnya, dan selalu ikutin terus vlog kita biar tahu apa aja sih yang ada di museumnya. Let's go. Oke, jadi sebutan kita itu Pilus, oke? Enggak, maksudnya sebutan kita itu adalah Sobat Pilus. Apa itu Pilus? Ratif, Jaki, dan Luis. Museum yang telah berdiri sejak lama ini sekarang sudah banyak loh dikunjungi oleh banyak wisatawan, mulai dari kalangan anak-anak, remaja, sampai dengan orang tua. Bahkan, museum ini menjadi destinasi wisata bagi wisatawan luar atau turis karena dari museum ini banyak sekali yang bisa dipelajari dan juga didapat. Rata-rata pengunjung museum ini adalah kalangan remaja yang masih menduduki bangku SMP sampai dengan SMA atau SMK. Untuk mengunjungi museum ini, Sobat Pilus tidak perlu khawatir lagi bingung mau naik apa aja. Untuk menggunakan transportasi umum dan juga pribadi juga bisa loh. Untuk biaya parkir transportasi pribadi dikenakan harga dengan Rp10.000. Jika kalian ingin menggunakan transportasi umum seperti KRL, busway, Gojek, Grab, Gokar, atau One Maxim juga bisa loh. Kalau naik KRL, kalian bisa turun di stasiun Juanda lalu naik bus tingkat yang mulai beroperasi dari jam 10 sampai jam 5 sore. Jika naik busway, kalian hanya turun di halte Monumen Nasional. Jika kalian ingin lebih sehat lagi, kalian bisa berjalan kaki dari stasiun Juanda sampai ke Museum Nasionalnya hanya memerlukan waktu 20 menit yang berjarak kurang lebih 2 km loh. Kalau kita sih lebih memilih jalan kaki, karena selain menghemat biaya, kita juga bisa mengurangi polusi dan juga bisa lebih sehat, apalagi pas pagi-pagi. Kalau Sobat Pilus gimana? Nah, kalau kalian mau tahu cara masuknya, itu cukup mudah loh. Inilah beberapa langkah-langkah untuk masuk ke Museum Nasional. Yang pertama, kalian datang pada jam operasional Museum Nasional, yaitu setiap hari jam 10 sampai jam 4 sore. Yang kedua, kalian itu harus antri dengan tenang sesuai dengan urutan dan pesan tiketmu. Nanti petugas akan bertanya berapa jumlah tiket yang akan kamu beli. Nah, habis itu harga yang akan kamu beli untuk orang dewasa adalah Rp15.000 dan untuk anak-anak itu Rp10.000. Nah, yang ketiga, jika kamu sudah mendapatkan tiketnya, silakan berjalan ke arah pintu masuk dan nikmati rekreasi santai penuh edukasi di Museum Nasional. Jadi itu teman-teman beberapa langkah-langkah yang bisa kamu lakukan untuk masuk ke Museum Nasional. Gedung Museum Nasional ini terbagi menjadi 2 gedung, yaitu Gedung A untuk pameran umum dan juga Gedung B untuk kantor, perpustakaan, laboratorium, dan ruang konversi. Ini tidak untuk umum ya. Yang kabarnya, Gedung B dibuka pada 20 Juni 2007. Gedung A dibagi menjadi 2 lantai. Lantai 1 dibagi menjadi 14 bagian dan 11 ruangan, serta di lantai 2 dibagi menjadi 2 ruangan saja. Oke, mau tahu apa aja isi dari lantai 1? Yuk. Yang pertama, ruang kasir pembelian tiket masuk. Nah, biaya tiket masuk museum itu dibagi menjadi perorangan ya. Nah, ini adalah beberapa list dari harga pembelian tiket masuk di Museum Nasional. Nah, yang kedua, patung-patung peninggalan kerajaan Hindu-Buddha, dan tempat ini adalah tempat yang pertama kali akan menyambut pengunjung melihat beberapa peninggalan patung berbentuk seperti dewa-dewa. Dan ini adalah beberapa gambar-gambar yang kami dapat. Oke, yang ketiga, ada tempat yaitu tempat patung-patung penyembahan berbentuk hewan. Ini tempatnya di luar ruangan ya. Nah,
Tempat ini langsung memberikan suasana yang luas bagi para pengunjung dan langsung disambut dengan patung-patung yang berbentuk seperti hewan di atas rumput hijau. Tidak ketinggalan juga dengan patung-patung yang ada di sebelah pinggirnya yang berbentuk seperti dewa, namun ukurannya lebih kecil dari ruangan sebelumnya. Selanjutnya di depannya ada tempat duduk untuk pengunjung. Yang kelima, ada ruangan pertama yang akan menyambut kita di dalam Tadi kan ruangan. kita udah dari ruangan outdoor ya. Jadi sekarang kita masuk ke ruangan indoor. Jadi di sini itu dingin banget. Coba kalau tadi di luar itu panas banget gitu. Ruangan kedua adalah ruangan yang berisi sebuah video pembacaan proklamasi yang ditayangkan dengan proyektor dan beberapa gambar pemandangan alam di Indonesia. Namun, saat kita ke sana, kita tidak bisa memberikan gambarnya karena tempat di sana sedang direnovasi. Lalu, ruangan ketiga adalah ruangan yang berisi tentang beberapa peninggalan dari kerajaan Islam dan kesultanan yang sebagian besar berasal dari Pulau Jawa. Yang keempat, ada ruangan yang berisi gambar-gambar pemandangan alam Indonesia. Yang kelima, ada ruangan yang berisi tentang persenjataan dan juga beberapa contoh armada yang dipakai untuk pencarian nafkah pada zaman sejarah kerajaan di Zoom aja ya. Buddha. Soalnya ini terang banget di sini. Ada senjata-senjata. Nah, ini itu perahu. Oh, perahu arwah. Ini kayak perahu gitu tapi bukan. Lalu yang ke-10 ada ruangan ke-6 yang berisikan tentang beberapa peninggalan pada peradaban Nuansanya kerajaan Islami ya. Islam. Di sini pas kita masuk ada langsung peradaban Islam. Jadi di sini tuh sebenarnya ada ceritanya. Tuh, silahkan dibaca sendiri ya. Tapi kameranya mirror sih. Di sini ada Al-Qur'an. Tuh. Mungkin ini Al-Qur'annya udah lama banget ya. Terus di sini ada kaligrafi nih teman-teman. Kaligrafi dari kain. Lalu di sini ada kaligrafi dari baju. Nah, di sini ada senjata-senjatanya. Kita lanjut. Ini ada miniatur masjid nih. Ini ada miniatur masjid. Tapi ini penjelasannya untuk penjelasannya itu untuk tunanetra ya. Karena saya bukan tunanetra jadi saya nggak paham. Yang ke-11 ada ruangan ke-7 yang berisikan tentang benda-benda yang bersifat keramik dalam bentuk kecil maupun besar. Benda-benda ini biasanya digunakan untuk alat masak. Kayak ada keramik monokrom. Oh, ini semua keramik monokrom yang terbuat dari keramik. Banget ya? Lucu nggak sih? Hanya kayak gini nih. Dia kayak ceret. Lalu yang ke-12 ada ruang ke-8 yang berisikan tentang peninggalan yang sangat kental dengan keindonesiaannya karena berisi tentang alat musik khas Indonesia, wayang kulit khas dari Pulau Jawa, topeng yang biasa digunakan untuk perayaan adat. Lalu yang ke-13 ada ruang ke-9 yang dimana ruangan ini berisi tentang sebuah pakaian adat yang biasa digunakan dalam perayaan adat karena berisikan songket, perhiasan mulai dari kepala sampai ujung kaki. Oke teman-teman, di sini sepertinya udah ramai sekali ya. Karena semakin siang, maka kan semakin ramai. Yang ke-14 ada ruang toilet untuk pria dan wanita. Dan itu adalah beberapa ruangan yang ada di lantai 1. Oh iya teman-teman, waktu itu kita tidak bisa ke lantai 2 karena untuk ke lantai 2 hanya untuk waktu-waktu tertentu. Jadi ini adalah beberapa isi dari ruangan lantai 2. Oke teman-teman, mungkin itu aja sih yang bisa kami sampaikan tentang apa yang ada di Museum Nasional ini. Bentar lagi kita akan bertanya kepada salah satu pengunjung tentang apa sih yang mereka dapatkan di sini. Oke, ikutin terus. Ikut pengunjung. Oh ini bentar ya? Iya. Ini semua mancing teman-teman. Kita tungguin ya. Teman-teman, jadi Luis lama banget ya. Ternyata udah sahabat kita tunggu ya. Di sini udah jam 10. Udah mau jam 10 mana udah lapar lagi. Belum wawancara orang. Kita lanjut aja sendiri kali ya wawancaranya. Let's go. Nah, itu ada bapak-bapak tuh. Kita kenalan ya. Permisi Pak. Ini dengan Bapak siapa ya? Kenalin, nama saya
dengan Bapak Sugino ya. Kita jadi di sini SMA 3 Percik, perguruan Cikini. Dan saya sendiri bernama Rafif. Jadi di sini saya mau wawancara Bapak. Kalau boleh tahu, Bapak dari jam berapa ya sudah masuk ini? Saya sih sudah mulai dari jam 8 ya, bersama cucu-cucu saya. Pertanyaan selanjutnya itu, kalau boleh tahu, tempat museum ini di mana ya Pak? Ini saya tahu tempat museum ini berada di Jalan Merdeka Raya yang bertepatan sama samping banget. Oke Pak, kira-kira apa nih yang bisa Bapak dapat dari museum ini? Masuk pada saya sangat suka pada saat dulu belajar tentang kekayaan alam, dan apalagi ini tempatnya sangat bagus buat belajar apa itu sisi kekayaan alam di Indonesia. Jadi sepengalaman saya tempat ini sangat bagus buat Aduh, Luis kemana ya? Udah mau jam 11 nih. Luis juga masih lama. Lah, nih Luis. Kemana aja? Lama banget ke toilet. sorry, aku habis ke toilet, gak tau sakit banget perut aku. Ini gimana? Ayo tanya. Udah wawancara sendiri. Emang? Iya, tadi sama bapak-bapak. Aku nggak bisa ya. Gak apa-apa sih, yang penting tadi udah ada pertanyaan ya kan. Tadi bapak-bapak juga humble banget ke saya gitu. Jadi ya mungkin. Oke teman-teman, mungkin segitu aja yang bisa kita dapat dari vlog musik nasional ini. Gimana, seru kan Sobat Pilus? Seru dong, harusnya. Nah, mungkin itu aja video vlog yang akan kita sampaikan pada hari ini. Akhir kata saya bilang mengucapkan terima kasih. Salam semua. Dadah, sampai ke vlog selanjutnya. Jadi, kesimpulannya adalah Museum Nasional Indonesia adalah sebuah museum arkeologi sejarah, etnografi, dan geografi dengan koleksi benda-benda bersejarah sekitar 190.000 benda yang terletak di Jakarta Pusat dan persisnya di Jalan Merdeka Barat 12. Museum ini merupakan museum pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Pada tanggal 16 September 2023, hari Sabtu, kami membuat vlog dan mengunjungi Museum Nasional, dan banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapat dari museum ini. Alasan lain yang membuat kami ingin membuat vlog di sini adalah untuk mengetahui hal apa saja yang belum kami tahu pada masa prasejarah. Untuk menjaga supaya benda-benda bersejarah ini tetap terjaga adalah melestarikannya dan jangan membuat onar, apalagi merusak benda-benda sekitar yang sudah berumur. Jadi, ayo kita pelajari dan lestarikan kekayaan budaya Indonesia yang ada di Museum Nasional untuk menambah wawasan kita. Oke teman-teman, wah udah nggak kerasa ya, kita sudah di akhir video. Kira-kira apa yang kalian dapat nih teman-teman dari video ini? Tolong komen di bawah ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye, Sobat Pilus.